Cowilik lo sumpah. Wis, sampean ngomong apa? Coba. Sudah tak kontenin ini. Sampean mau ngomong apa? Silakan, tak dengerin. Piye piye piye? Mengambil keputusan harus mengundurkan diri atau gimana gitu toh. Oh, Tapi tengok keputusanku salah itu masih bingung. oh bingung. Terus? Kontrak baru lagi 3 bulan. Hah? Kontrak baru ini lagi 3 bulan. Kontrak baru. Sebelumnya pernah finish? Finish 4 tahun. 4 tahun finish. Oke. Terus masalahnya di mana? Ya, pas interview kan tidak bilang di sini ada kamera. Terus? Kameranya tuh ya di dapur ada, terus di depan kamar itu ada. Tuh dulu dia pernah interview 2 cewek. Tanya yang pertama nyuri, terus yang kedua ex 4 tahun tapi nggak bisa bahasa. Terus? Ya sih kalau masalah itu enggak apa-apa lah. Tapi saya tuh nggak ada istirahatnya di sini karena jam 6 itu udah selesai. Terus aku kan duduk ya nggak boleh duduk sebelum jam 10. Ya rumahnya kecil jadi harus dari Semarang ke harus bisa cari pekerjaan sendiri ya kan. Harus cari pekerjaan sendiri. Baju-baju sampai setrikaan, misalnya setrikaan nih. Nyapu ngepel sedikit sampai bikin nyuci mobil sampai 2 kali. Terus? Harus nyari pekerjaan sendiri pokoknya. Terus? Ya, malam cari jual soal judi sampai pagi terus hampir setiap hari sekarang juga dia. Terus libur harus pagi harus kerja, malam juga masih beres gitu. Terus? Terus saya tuh harus gimana? Terus tadinya kan pas interview kan emang pas interview saya boleh berjilbab, boleh ya oke. Sampai sekarang saya masih berjilbab. Saya boleh sholat, boleh ya. Tapi siang kalau saya minta waktu sholat 10 menit dia kayak tidak suka gitu, masih ya Allah aku gimana lagi aku macam-macam lah. Terus aku ya itu kalau masalah sholat urusan saya sama Allah ya, malam terserahkanlah sabisan saya gitu. Nah, kemarin pun saya pernah WA Mbak Yuli, saya kalau misalnya Mbak bisa di sini di Makau, saya mau kerja di Makau aja gitu. Kalau gaji standar. Terus pas 1 bulan itu ada kejadian saya itu digigit anjing lain. Apa? Saya bawa di apa? Saya digigit anjing lain. Digigit anjing? Apanya sampean? Anjing lain, kuping anjing saya digigit anjing lain. Terus? Nah, di situ dia tidak marah, cuma saya trauma. Tapi saya tetap berusaha pelan-pelan. Saya nggak takut anjing lain, sama anjing ini juga nggak takut. Tapi kalau ketemu anjing yang gigit itu, saya langsung pucat, langsung gemetaran. Dan setiap pagi tuh hampir ketemu. Dan bilang kan namanya majikan yang cowok, belum bisa. Gimana kalau ketemu cari
lain gitu. Dia nggak mau. Toh ya kamu nggak usah takut kalau turun sama saya, ya kalau turun sama dia, tapi kalau ketemu anjing itu saya takut gitu loh, masih takut, gemetaran gitu. Takut bukan takut saya yang gigit, takut dia gigit anjing saya lagi gitu. Ya dia sih ganti rugi, jikanya dia tuh ganti rugi, yang gigit itu proses kan. Ya terus kadang tuh saya mikir nggak kuat gitu kan, soalnya dulu majikan dulu juga lebih perfect, tapi nggak masalah, saya betah sampai 4 tahun. Itu aja, cuma gimana saya harus gimana. Udah, tak list lagi ya. Ya, Sampean trauma sama anjing yang menggigit. 1. Sampean trauma katanya nggak boleh sholat, dimarahin harus selesai semua kerjaan. Sampean katanya nggak boleh jilbab, terus rumahnya kecil, pekerjaan harus cari sendiri. Terus apa tadi, trauma ketemu anjing yang digigit, nggak marah, terus ada CCTV banyak karena cecenya mencuri. Oke, tak bahas satu-satu. Tapi sebelum saya bahas, pertanyaan saya, sampean kira-kira masih butuh duit nggak? Ada utang, ada pinjaman di Indonesia apa enggak? Atau menyelesaikan rumah atau apa? Jawabnya pendek aja. ya karena adik saya masih sekolah, ya bantu orang tua. Cuman itu aja. Kan Ya, bantu adik sekolah sama bantu orang tua. Kan cuman biaya hidup aja kan? ya, Nggak ada utang, nggak ada sangkutan yang lain-lain. tidak ada. Nggak punya anak. Ada, Ada suami. ada. Ada. Saya ada tanggungan suami. Oh udah, berarti aman ya. Adik sekolah sama keluarga. Tapi kalau pulang dulu, bernafas dulu, rileks dulu di rumah, balik lagi ke Hong Kong, mau nggak? Saya anak saya Apa? 4 tahun, takutnya nggak mau lagi. Anak sampean umur 4 tahun nggak mau ketemu sama lagi? Nanti nggak mau saya tinggal lagi. Oh, nggak mau sama tinggal, ya bener lah. Ambek ibu kan, berarti sampean ibu yang jahat ya? Mungkin. Loh, jawabannya mungkin nih. Pertanyaan saya gini, boleh nggak saya ngomong kalau orang rumah sampean atau anak sampean atau suami sampean berdoa agar sampean disehatkan, agar sampean diberikan rezeki karena mereka kangen sama sampean, boleh nggak saya ngomong bahwa itu bagian dari doa-doa mereka yang baik karena kangen sama sampean? Jadi kita ndak boleh egois mikir diri kita sendiri. Saya tahu di Indonesia susah cari uang, tapi boleh kan kita pulang sebentar. Sampean ini sudah capek, Mbak. Tapi Iya, Hong Kong itu nggak susah. CCTV di mana-mana ya pasti ada, Mbak. Hong Kong negara kafir, Mbak. Semuanya harus pinter-pinternya sampean. Kalau sampean idealisme, ya bubar, Mbak. Sampean nggak akan lego. Gusti Allah pun ngerti. Bukan berarti saya menganjurkan sampean untuk tidak beribadah, bukan begitu nilainya. Konsekuensi kita di Hong Kong itu sampean harus pinter-pinter ngatur dirinya sendiri. Termasuk beribadah juga, karena ibadah itu kan pribadi toh Mbak, tanggung jawabnya, bukan perseorangan. Ya kalau sampean berpegang teguh, ya monggo. Terus alasan trauma nanti anjingnya digigit, ya sampean kan bisa lewat jalannya nggak di situ gitu loh. Itu klasik. Alasan yang sampean sampaikan itu semua menurut saya klasik. Tapi kalau sampean istirahatkan pikiran sampean dulu, pulang dulu, ya kan, menenangkan dulu, ngambil jalan dulu, ketemu keluarga dulu, apapun di dunia ini
tempat yang paling bisa menerima kita siapa? Keluarga kan? Boleh nggak saya bilang begitu? Jangan dipaksain. Kalau hati sampean udah nggak lega atau jalani sesuatu nggak enak, udah lepaskan, udah break aja, pulang Indonesia. Nanti bernafas lagi, jangan disiksa pikirannya sampean. Apalagi mau ke Makau lagi. Tapi Muhammad, ibu saya kan sakit ya. Sakit apa? Terus dia ya banyaklah ada diabetes jantung. Siapa tahu sampean pulang itu bisa sembuh. Sampean yakin nggak bahwa Dia nggak tahu kalau saya di sini. Loh lah ya itu salah sampean wisan. Itu sudah tambah salah, Mbak. Ya, orang tua sakit boleh nggak saya ngomong angen-angen ingin diparani anaknya? Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Ibu itu bapak, ibu atau bapak? Yang sakit ibu. Nah, saya saja, ibu saya koma dan opname di saat mau meninggal. Koma, saya pulang besoknya baru dia meninggal, nungguin saya. Jadi saya menjadi anak yang ibaratnya ya sudah, ibunya sakit nggak diramut. Lah sekarang ibu sampean juga nggak tahu sampean di Hongkong. Lah ya ini bagaimanapun dia. Nggak boleh. Terus? Tapi kalau nggak boleh, siapa yang mau cari uang untuk mengobati? Oke. Sekolah saya bilang, sampean cari uang. Oke, sampean cari uang, tapi pikiran sampean nggak tenang. Piye? Sampean paksakan tuh tetap cari uang? Monggo. Silahkan beradaptasi. Pilihannya hanya dua. Lanjut menerima itu semuanya, ya kan? Kita anggap bahwa itu semuanya harus tantangan yang harus diselesaikan. Sanggup nggak sampean? Pertanyaan saya begitu. Makanya saya melihat dari sisi sampean dulu. Ada tanggungan kah? Ada beban kah nggak? Ada yang harus dibayar nggak? Harus yang urgent nggak? Itu saya tanya dulu di awal. Kalau saya tanya itu bukan beban, itu bukan masalah. Ya sudah. Lanjutkan perjuangan sampean. Bertahanlah. Tapi kalau sampean mundur sejenak, ngambil nafas dulu. Ambil tenaga dalam dulu. Support semuanya, nengok orang tua semuanya. Minta doa restu yang baik-baik. Bisa jadi kan? Sampean percaya enggak? Yakin enggak kalau kehadiran sampean di sisinya ibu sampean itu membuat ibu sampean sembuh? Atau baik-baik saja? Yakin enggak pertanyaan saya? Kalau enggak yakin ya sudah lanjutkan di sini. Sampean suplai secara uang. Tapi kalau sampean yakin dorongan secara mental itu mampu memberikan kekuatan ibu sampean, sampean sembuh ya Bu. Soalnya adik cek mau sekolah Bu, tangan-tangannya sampean kan boleh orang tua kangen. Dipikir terus anaknya kan sampean nggak pernah ngerasakan, sampean nggak pernah berpikir sampai di sana kalau ibu sampean itu sebenarnya berharap kehadiran sampean apapun itu ceritanya. Jenenge anak wedok. Boleh nggak saya berpikir seperti itu kepada sampean? Ya pasti dia juga apa? Nah, ibu saya juga hilang kangen. Nah, dengar suaranya soalnya kan jauh. Jawa Tengah, di Jawa Timur. Boleh nggak saya bilang begitu? Baru bisa ketemu. Bisa jadi kan dia berdoa anakku kemana, disambati di batin. Akhirnya di sini sampean ngomyeng, nggak tenang pikiran sampean. Padahal majikan kayak gitu tuh biasa. Boleh nggak saya bilang kayak gitu? Halo? Cik ngayal? Masih butuh argumen. Masih butuh argumen untuk sampean tetap bertahan di Hongkong. Ayo sama saya kalau diskusi. Ini saya saya membedah persoalannya sampean. Jadi biar sampean lebih melihat sesuatu itu lebih clear gitu. Sampean berharap seolah-olah dengan uangnya sampean itu bisa menyelesaikan semua persoalan di Indonesia. Atau setidaknya tidak menambah beban tapi memeringankan. Pikiran sampean kan seperti itu. Tapi kan kita nggak ngerti hati orang tua. Pernahkah sampean telepon? Pernahkah sampean tanya, Bu apakah kangen saya?
apakah ibu setiap malam mendoakan saya? Intuisi seorang ibu itu nggak bisa diremehin loh mbak. Dia berdoa terus, dia sakit kan. Dia berdoa, orang-orang yang sakit doanya piye? Doanya baik mbak. Bukan doa yang jelek, doanya baik. Gusti Allah, mudah-mudahan anakku sehat di sana, anakku baik-baik saja walaupun aku nggak pernah ditelepon. Nah, tapi Ya dia ngerasa sama sing gawe urip dibalik gitu. maaf ya, dia minta maaf Nah. kalau merepotkan kayak gitu. Nah, bisa. Kok kayaknya jauh. Nah, ini ibu loh mbak, nggak main-main loh kalau ibu. Saya aja orang yang paling kalau ibu kenapa-napa mesti yang ditelepon saya. Karena ibuku pasti yakin saya adalah orang yang paling bisa diceritain hal-hal yang nggak bagus. Karena kalau kakak saya, adik saya diceritain hal yang bagus, cara berpikirnya mereka ikut sedih. Kalau saya enggak, lah kok iso kena opo piye kudu opo. Kalau saya begitu, makanya ibu saya sering kalau cerita hal-hal yang nggak baik, yang nggak dia senengin, yang membuat dia mumet dasin, nelponnya saya. Karena saya bisa diajak ngomong. Kalau adik saya waktu sudah mulai sekolah selalu bilang, "Bu, ojo cerita yang sedih-sedih sama susah. Aku juga lagi berjuang." Nah, sama adik saya bilangnya begitu. Kalau sama saya semua diceritain. Terus aku kan kudu piye, Bu? Terus sampean njaluke piye? Nah, aku selalu begitu. Jadi kan memecahkan persoalan, membuat kebuntuan itu kebuka. Nah, kalau sampean masih bersikukuh dan bersikeras bahwa dengan uang sampean bisa membantu semuanya, bertahanlah di Hongkong. Kalau sampean keluar dari majikan itu mau carikan majikan lagi, boleh saya anterin. Saya mau break, sampean mau keluar dari Makau, jaga di Makau, biayanya sendiri misalnya. Terus habis itu bisa turun balik ke Hongkong, so simple itu. Tinggal kapan sampean ketemu saya, selesai urusan itu. Tapi saya nggak ngerti majikan tapi kalau majikan berikutnya saya nggak bisa tanggung. Halo? Ada satu lagi. Apa ya? Apa? Tadi saya lupa ceritain. Kak krungu mbok sing rada banter lho, Mbak. Ya. Dia itu pakai handset mesti. Sampean pakai handset ta, Mbak? Mbak. Halo. Sampean pakai handset ta? Atau sampean itu nggak kepingin suara sampean masuk di konten YouTube saya? Saya tanya. Nggak pakai handset. Volumenya nggak bisa gede. Willy. Wow, tapi ada banyak orang. Takutnya saya terdengar. Iyalah. Wis hidupmu susah kayak gitu. Sampean kalau libur ketemu saya aja lah. Minta libur hari biasa. Ketemu aja lah. Kita bongkar habis masalahnya sampean. Daripada ngomong bisik-bisik kayak gini, au. Hari Minggu aja. Sampean hari Minggu. Ya sudah lah. Tapi nanti hari Minggu. Oke lah, Minggu datang. Ya Minggu sampean datang aja lah. Lepaskan semuanya lah. Daripada ngomongnya ngak-nguk kayak gini, sampean nggak bisa dapat pas, aku nggak bisa menelaah persoalan dan permasalahannya sampean dengan tepat dan jelas. Oke? Ya serius, aku kalau orang sudah mau cerita tapi aku nggak bisa dapat informasinya full, memberikan gambarannya itu ngablur, absurd gitu loh mbak. Wis datanglah aja ke tempatku wis, ben enak wis, ben gak kepikiran aneh-aneh ABCD bla 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 bla. Halo? Ya? Tak tunggu hari Minggu ya mbak. Persoalan ganti majikan itu bukan urusan sulit ya. Yang paling sulit adalah bagaimana sampean mendampingi ibu sampean dan menjenguk dia. Itu hal yang paling sulit untuk bisa dipikirkan. Oke? Tak tunggu hari Minggu mbak. Terima kasih. Mohon dimaafkan saya ya, karena gak jelas suaranya sampean. Sehat selalu, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman semuanya,
Ini sampai aku ndowing kluk ah. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Itu kondisi dia di sana. Orang ketakutan, terintimidasi, khawatir, terhimpit dan ABCD, ya sudah. Kita dipaksa untuk mengikuti alurnya dia, ya mohon dimaafkan. Ya cuman 20 menit saya bisa. Selanjutnya ya dia yang tak paksa untuk datang ke sini untuk kalau mau cerita, mau mengupas habis. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.